Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safidin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya mencoba menyimpulkan dari setelah saya belajar modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama menurut saya tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan ini diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun tetap pendidik memiliki peran sebagai pamong. Pendidik harus terbuka dan selektif terhadap perubahan, serta jangan melupakan potensi sosiokultural budaya lokal atau budaya Indonesia itu sendiri. Perilaku guru dalam mendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo atau di muka memberi contoh. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah harus membangun cita-cita anak. Dan yang ketiga, tut purih hendayani, di belakang kita sebagai pamong terus mengikuti dan mendukung apa yang dicita-citakan oleh anak tadi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga jangan sampai melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi kan pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Nah, anak sendiri ketika dalam pembelajaran itu sebelum atau sebelumnya di rumah itu sudah memiliki kodrat alam dan zamannya sendiri. Misalnya kodrat alam itu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk atau lingkungan di mana anak tersebut berada. Nah, anak mungkin sikap anak di lingkungan pantai yang dekat laut dengan lingkungan anak pegunungan, nah, itu mungkin juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dan yang kedua, kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Nah, anak itu juga harus belajar sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Maka Ki Hajar Dewantara dalam hal ini tentang pendidikan dengan perspektif globalnya, beliau menyampaikan didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau yang disebut karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Nah, di sini kita tahu bahwa budi pekerti yang paling awal itu adalah diajarkan di rumah, baru kemudian di sekolah kita sebagai guru terus ikut membina budi pekerti yang baik dengan cara membudayakan. Kemudian bagaimana setelah kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, nah, maka ada perubahan dalam diri saya. Bagaimana mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama adalah bahwa ibaratnya menurut Ki Hajar Dewantara sekolah itu diibaratkan sebagai taman siswa, tempat bermain sambil belajar dengan proses yang menyenangkan, pembelajaran yang merdeka, berpusat pada anak,
yang mengakomodasi bakat dan minat. Kemudian juga jangan lupakan bahwa mereka selama mengalami pendidikan di kelas atau di sekolah tersebut dituntun oleh pamong, dan pamongnya itu adalah pamong yang terbuka, selektif, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang pada akhirnya bertujuan pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana kami atau saya menerapkannya di sekolah dan kelas saya? Yang pertama, menerapkan pada penerapan kegiatan intrakurikuler. Melaksanakan mereka belajar yang berpusat pada siswa. Ini anak-anak belajar dengan cara bermain, kemudian sesuai dengan kodrat zamannya, misalnya menggunakan Chromebook, kemudian juga berpusat pada anak. Jadi anak ini sebagai subjek, bukan objek yang harus kita ajari, tapi biarlah mereka mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplor bakat mereka. Dan yang kedua, penerapan pada kegiatan ekstrakurikuler. Di kegiatan ekstrakurikuler ini juga banyak kegiatan yang saya lakukan, saya dan teman-teman saya lakukan di sekolah saya. Misalnya ada ekstra tari, kemudian ekstra renang, ekstra pramuka, itu salah satunya. Kemudian penerapan pada budaya sekolah, misalnya dengan cuci tangan bersama, kemudian membuang sampah atau yang disebut cinta lingkungan, bersalam atau bersalaman sebelum masuk ke sekolah, kemudian harus dilanjutkan budaya untuk buang sampah pada tempatnya, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan upacara bendera tiap hari Senin, kemudian ada kegiatan Sabtu bersih, ada juga Sabtu sehat dengan gosok gigi bersama. Selain itu, selain mendidik anak, guru sebagai pamong itu juga harus open minded. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar dengan berjejaring. Dengan belajar bersama KKG, kemudian belajar mengikuti pelatihan baik itu secara online maupun offline. Itu adalah beberapa kegiatan atau implementasi saya terhadap materi yang telah diajarkan di modul 1.1. Dari cerita tadi tentang saya belajar modul 1.1 dan juga menyimpulkan apa yang telah disampaikan Gajar Dewantoro, maka yang saya peroleh adalah yang pertama, jika menjawab pertanyaan untuk koneksi antar materi ini adalah apa yang saya percaya tentang saya mempelajari modul 1.1, maka pembelajaran yang saya berikan sebelum saya belajar modul 1.1 ini hanyalah sekedar mentransfer ilmu. Apa yang ada di buku, apa yang ada di kurikulum, saya sampaikan tanpa memperhatikan keadaan dan keinginan siswa saya. Guru hanya menjadi satu-satunya aktor utama dalam kegiatan belajar. Padahal di sini menurut Gajar Dewantoro tadi, muridlah yang seharusnya menjadi aktor atau subjek pada kegiatan pembelajaran. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang saya sampaikan tadi adalah siswa adalah subjek dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka bukan objek yang harus mematuhi perintah kita dan menjadi apa yang kita mau. Mereka memiliki keunikan sendiri untuk kita tuntun menjadi manusia yang merdeka dengan belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Peran kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong atau yang diistilahkan tadi sebagai petani yang berjuang untuk memupuk taman-taman yang ada di bunga. Secara taman-taman itu memiliki bunga-bunga yang beragam, yang heterogen dengan warna-warna yang berbeda. Nah, tentu jika kita rawat dengan baik, warna-warna yang berbeda itu ketika sama-sama tumbuh dengan baik akan menghasilkan sebuah taman yang indah dan juga sedap jika dipandang oleh mata. Itu. Kemudian yang ketiga, apa yang akan segera saya terapkan lebih baik di kelas dan sekolah saya untuk mencerminkan pemikiran KD tadi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya adalah menciptakan budaya sekolah yang baik tadi dengan kegiatan 5S, upacara bendera, cinta lingkungan, kemudian juga dengan sholat berjamaah. Itu adalah sebuah kegiatan atau pembiasaan baik. Pembiasaan baik yang berasal dari rumah, kemudian juga di sekolah, ketika itu saling terkoneksi, itu akan merasuk ke dalam sanubari anak.
Dan yang kedua, menciptakan pembelajaran bermakna dan berpusat pada murid. Yang tadi dengan belajar itu siswa sebagai subjeknya, sesuai dengan kodrat alamnya. Misalnya yang saya praktekkan di situ, mereka belajar tentang sumber daya yang ada di alamnya, atau di SDN Mantingan saya itu ada jeruk lemon. Nah, misalnya praktek tentang energi yang terbarukan, misalnya ya dengan yang ada di situ, misalnya jeruk lemon, ya kita pakai jeruk lemon. Kemudian belajar sesuai dengan kodrat zamannya, misalnya sekarang sudah perubahan zaman, sudah dengan teknologi, ya kita ajarkan teknologi, misalnya belajar dengan menggunakan Chromebook. Itu. Kemudian yang satu lagi adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya tadi sesuai dengan bakat minat anak. Misalnya di Mantingan sendiri itu ada kolam renang. Nah, maka kita coba mengajari anak dengan ekstra, yaitu dengan adanya ekstra renang. Kemudian ada yang suka tari, kita ajari tari, dan juga ada pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 A9 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.